Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, guru mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Kebumen. Saya adalah peserta PPG Fikih Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Senin 14 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 2 Kebumen kelas 7A dengan materi najis dan tata cara mensucikannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, semoga tambah iman, naik kelas, lulus ujian, amin. Amin. Hari ini kita akan belajar apa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek kehadiran dulu ya. Di sini ada teman kalian yang tidak berangkat? Tidak. Alhamdulillah, hadir semuanya ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Matiin Allah. Indonesia
Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran fikih hari ini. Sebelumnya, silakan keluarkan buku fikih kalian masing-masing. Selain buku fikih, disimpan ya. Sudah semuanya? Sudah. Hari ini kita akan belajar fikih tentang najis, macam-macam
sudah tergolong darah yang najis. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, baik. Sekarang kita buat kelompok kecil. Nanti setiap kelompok mendiskusikan macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Nanti setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan dimulai diskusinya dengan kelompok kalian. Tuliskan macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Tuliskan tulisnya teman. Tunggu ya. Baik, diskusinya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Silakan kelompok satu untuk memulai diskusinya, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Najis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Najis ringan, contoh. Contohnya, air yang dibagi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara mensucikannya cukup dibersihkan air. 2. Najis sedang, dikawal hitam. Contohnya, kotoran manusia, darah, nanah. Cara mensucikannya dengan dicuci sampai hilang warna, bau, dan rasanya. 3. Najis berat, lupa lagi. Contohnya, air biru anjing dan babi. Cara mensucikannya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tangan. Sekian dari diskusi kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Dari kelompok satu sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah dari kelompok lain yang mau menanggapi? Saya menambahkan. Oke, silakan Kanto. Untuk najis berat, saya air liur, anggota tubuh anjing atau babi yang baca dan itu kita juga najis kan? Betul sekali. Terima kasih tambahnya Nando. Jadi kalau kalian bersentuhan dengan anjing maupun babi, tapi anjing atau babi itu keadaannya basah, misalkan bulunya basah atau tangan kita juga basah, maka nantinya najis itu berpindah. Jadi tangan kita yang nyentuh juga ikut najis luhur lador. Tapi kalau keadaannya sama-sama kering, itu tidak najis. Paham sampai sini? Terima kasih Nando atas tambahannya. Luar biasa, kali ini kalian sudah bekerja sama dengan baik, saling menghargai satu sama lain, saling bekerja sama di dalam kelompok. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
menyebutkan apa? Tentang pengertian najis. Tentang pengertian najis. Terus Tentang macam-macam najis. Terus betul, dan juga tentang pengertian najis, macam-macam najis, dan juga tata cara mensucikan najis. Oke. Jadi kita simpulkan bersama ya. Najis itu apa tadi? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikan atau kotor ya. Najis dibagi menjadi berapa? 3. Ada najis atau najis ringan. Ada najis atau najis sedang. Dan juga najis najis berat. Untuk najis pokok maka jenisnya apa? Air kencing, dari yang hanya minum air. Contoh dari najis mutawassit atau najis sedang: kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, muntahan. Untuk najis muwalabah atau berat jenisnya contohnya air liur anjing, air liur babi. Terus untuk najis mukhafafah cara mensucikannya bagaimana? Najisnya dihilangkan dulu lalu dipercikkan. Percikan apa? Air. Kalau untuk najis mutawassit cara membersihkannya? Najisnya dibersihkan dahulu, terus setelah itu disiram. Kalau di lantai, kalau di tangan atau di kaki dibasuh dengan air. Untuk najis muwalabah disiram dengan air sebanyak 10 kali. Salah satunya dicampur dengan wudhu. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Sekarang Ibu ingin kalian renungkan, apakah di rumah kalian sudah membiasakan diri menjaga kebersihan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang yuk kita tingkatkan lagi. Kalau melihat lantai yang kotor, diapakan? Disapu, dibersihkan. Kalau tempat wudhunya licin, kamar mandinya licin, diapakan? Dibersihkan. Kalau pakaiannya kotor, diapakan? Dicuci sampai suci. Itu semua termasuk menjaga kebersihan dan juga amal soleh. Untuk tugas di rumah, nanti kalian tulis di buku masing-masing ya. Tugasnya adalah kalian sebutkan 3 contoh najis yang sering kalian jumpai di rumah. Baik najis mukhafafah, mutawassit maupun mughalladzah, terserah kalian. Yang penting 3 macam. Dan kalian tuliskan juga